Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang logistic regression for multinomial classification. Kalau sebelumnya mungkin saudara sering melihat gimana caranya menggunakan regresi logistik untuk klasifikasi biner. Nah, pada kesempatan yang sama pada saat ini kita akan membahas gimana caranya menggunakan regresi logistik untuk klasifikasi kelas yang jumlahnya lebih dari 2 atau disebut sebagai multinomial. Nah, sebagai perbandingan dataset untuk data training pada kelas biner, Y-trend-nya itu kita nyatakan ke dalam bentuk Y1, Y2, sampai Ym sebagai single variable. Sedangkan pada kelas yang lebih dari 2, Y-train harus kita nyatakan ke dalam bentuk vektor. Jadi misalkan vektor Y11, Y12 sampai Y1C, dengan C ini mengatakan atau menyatakan banyak kelas yang akan diklasifikasi. Untuk X-train atau prediktornya ini kelas biner maupun multinomial itu bisa menggunakan cara yang sama. Sebagai contoh di sini, untuk data pertama prediktornya bisa kita tulis sebagai X11, X12 sampai X1D. Di mana D ini menyatakan banyak feature. Nah, untuk prediktor ya boleh ditulis dengan cara yang sama, yaitu sebagai vektor XI dengan XI sama dengan XI1, XI2 sampai XID. Sedangkan untuk target atau label KI pada kelas biner kita gunakan lambang YI. Dan pada multinomial untuk target atau kelas label KI kita nyatakan ke dalam bentuk vektor YI, yaitu YI1, YI2, YIC. Nah, berikutnya yang berbeda adalah pada bagian feed forward. Jadi kalau pada kelas biner, untuk input sudah ada perbedaan ya. Jadi pada bagian Y-train atau targetnya di kelas biner ini single, sedangkan pada multinomial ini berupa vektor. Kemudian untuk jaringan atau net pada kelas biner kita gunakan vektor W dikalikan atau dot product dengan vektor XI ditambah dengan B. Dengan B adalah bias. Di sini W adalah koefisien bobot, sedangkan pada multinomial netnya kita nyatakan ke dalam bentuk W dikali dengan XI plus B. Jadi B-nya vektor, XI vektor, W-nya matrik yang berukuran C dikali D. D banyak feature dari X-nya, dari prediktor, sedangkan C ini adalah banyak kelas. Kemudian ada tambahan bias B yang isinya adalah B1, B2 sampai BC. Nah, sehingga ZI di sini adalah vektor yang dimensinya adalah C. Kemudian untuk hidden layer-nya digunakan fungsi logistik atau sigmoid pada kelas biner. Tapi kalau pada multinomial ini fungsi hidden layer-nya menggunakan softmax. Nah, selanjutnya untuk prediksi. Untuk prediksi pada kelas biner digunakan cara seperti ini, YI atau YI hat sama dengan 1 jika SI lebih dari 0,5 dan 0 jika SI kurang dari 0,5. Sedangkan pada kelas multinomial prediksinya menggunakan fungsi argmax dari SI. Jadi SI ini adalah vektor yang berdimensi C. C itu adalah banyak kelas. Nah, kemudian fungsi argmax ini mencari lokasi dari S yang maksimum. Jadi nilai maksimum dari S ini ada di posisi keberapa, maka itu sebagai YI. Nah, berikutnya cost function. Jadi kalau cost function pada kelas biner itu didefinisikan seperti ini. C sama dengan min,
jumlah I sama dengan 1 sampai M, di mana M adalah banyak data, YI kali log SI plus 1 dikurang YI kali log 1 min SI. Sedangkan pada multinomial, itu cost function-nya didefinisikan seperti ini. Jadi kalau C-nya ini menyatakan banyak kelas, maka ada sebanyak YI, J kali log SI, J. Dijumlahkan, nah kemudian dijumlah dengan banyaknya data. Oke, berikutnya kita akan membahas yang multinomial saja. Sedangkan untuk yang klasifikasi biner menggunakan regresi logistik sudah ada pada video sebelumnya. Nanti akan saya berikan linknya di bagian deskripsi. Nah, untuk membahas klasifikasi multinomial menggunakan regresi logistik ini, kita akan menggunakan iris data yang bisa diunduh di sini, di mana iris data itu adalah data dari bunga iris versicolor, kemudian iris setosa, dan iris virginica, di mana ada bagian ukuran yang terdiri dari sepal length, sepal width, petal length, dan petal width yang nanti dijadikan sebagai features yang satuannya adalah cm, dan kemudian untuk kelasnya atau targetnya itu adalah nama dari bunga ini. Jadi ada 3 jenis yang ada di dalam kelas atau sebagai target, yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Nah, datanya kira-kira seperti ini. Jadi ini kalau saya tampilkan 9 baris pertama dari iris data itu adalah seperti ini. Jadi ingat bahwa ini menyatakan ukuran dari sepal. Ini sepal length, sepal width, ini petal length, dan petal width. Kemudian spesiesnya sebagai target. Jadi ada sebanyak 150 data. Dan ini kebetulan datanya seimbang. Jadi ada 50 data untuk setosa, kemudian ada 50 data untuk iris, dan ada 50 data untuk iris virginica, dan juga ada 50 data untuk kelas iris apa tadi ya? Iris versicolor, iris setosa, dan iris virginica. Ya, itu. Nah, selanjutnya kita gunakan cara seperti ini. Jadi prediktornya ini berarti ada 4 feature, yaitu X11, X12, X13, dan X14. Kemudian targetnya, karena ada 3 jenis berbeda, maka ini ada Y11, Y12, Y13. Jadi kita ubah target atau label yang berupa categorical ini ke dalam bentuk one hot encoder, sehingga ini menjadi bilangan real atau bilangan bulat yang nilainya pada setiap elemen ini adalah kalau nggak 0 ya 1. Nah, itu digunakan fungsi one hot encoder, atau kita ubah sendiri juga bisa begitu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba menerapkan regresi logistik untuk mengklasifikasikan. Jadi untuk melatih model agar dapat mengklasifikasikan prediktor dengan benar. Mengklasifikasikan jenis bunga berdasarkan prediktor, data yang ada dalam prediktor. Ya, kira-kira begitu. Nah, pertama kita nyatakan prediktor KI sebagai vektor XI seperti ini. Kita perluas atau kita augmentasi vektor XI menjadi XI0. Jadi kalau yang dari data kan XI1 dan XI4. Nah, kemudian di sini kita tulis sebagai XI0, XI1, XI2, XI3, dan XI4. Dengan XI0 nilainya adalah 1. Kemudian target KI sebagai vektor YI yang isinya adalah YI1, YI2, dan YI3. Berikutnya definisikan jaringannya sebagai ZI, vektor ZI sama dengan W dikali dengan vektor XI, atau seperti ini ya. Jadi vektor ZI sama dengan W-nya adalah ini. Jadi ada 3 baris, kemudian kolomnya ada 5. Nah, di sini kan ada W10,
W20, W30. Tetapi nggak ada B ya. Jadi B-nya di sini kita include-kan aja di dalam W sehingga tidak perlu menurunkan variabel tersendiri. Nah, ini sama aja sebenarnya. Jadi kita tambahkan W-nya mulai dari W0, kemudian X-nya atau prediktornya kita augmentasi atau kita perluas dengan menambahkan 1 di bagian paling depan. Jadi kalau dikalikan ini sama dengan W10 aja. Nah, ini jadi perkalian antara W dengan vektor XI itu hasilnya adalah seperti ini. Jadi W11 kali XI0. Jadi ini dikali itu, plus ini dikali ini, plus itu dikali ini, plus ini dikali itu, plus ini dikali itu. Gitu ya. Jadi silakan diingat kembali gimana cara mengalihkan vektor ini, matrik maksud saya, matrik ini dengan matrik itu. Anggap ini sebagai matrik yang berukuran 3 kali 5 karena barisnya ada 3, kolomnya ada 5. Jadi 5 ini mulai dari 0 ya, 0, 1, 2, 3, 4. Artinya kan ada 5 kolom. Nah, kemudian di sini vektornya berukuran yang X ini. Kalau kita nyatakan ke dalam bentuk matrik, berarti ya ini matrik yang berukuran 5 dikali 1. Nah, silakan nanti diingat-ingat kembali bagi yang sudah lupa gimana caranya mengalihkan dua buah matrik. Yang hasilnya adalah seperti ini. Jadi di sini kita punya vektor ZI, di mana ZI itu adalah ZI1 sama dengan ini, ZI2 sama dengan itu, dan ZI3 sama dengan ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita gunakan fungsi softmax. Nah, sekarang bisa dilihat dengan lebih jelas kira-kira fungsi softmax-nya itu adalah seperti ini. Jadi softmax ZI, jadi softmax ZI, ZI-nya kan vektor, jadi nggak bisa satu-satu ya. Jadi softmax ZI1 misalnya begitu, nggak bisa, tapi harus semuanya. Softmax dari vektor ZI, karena di sini ada penjumlahan ini. Jadi SI1 sama dengan eksponen ZI1 dibagi eksponen ZI1 plus eksponen ZI2 plus eksponen ZI3. Kemudian SI2 sama dengan eksponen ZI2 dibagi dengan eksponen ZI1 plus eksponen ZI2 plus eksponen ZI3. SI3 sama dengan eksponen ZI1 plus eksponen ZI2 plus eksponen ZI3. Jadi yang membedakan antara S1, S2, dan S3 adalah pembilangnya ya. Jadi bagian atasnya, kalau ini kan kelihatan ZI1, ZI2, dan ZI3. Sedangkan bagian penyebutnya ini sama. Setelah didapatkan fungsi softmax pada hidden layer-nya, berikutnya kita substitusikan ke dalam cost function. Nah, jadi YI1 ini adalah target, jadi kembali ke sini ya, YI1. Kemudian log SI1 berarti ke sini, SI1-nya adalah ini, plus YI2 itu YI2 kali log SI2 plus YI3 kali log SI3. Nah, tugas kita adalah mencari nilai W, mencari matrik W yang terdiri dari W10, W11, W12 sampai W34, sedemikian hingga nilai C atau nilai cost function-nya ini menjadi minimum atau dekat dengan 0. Kalau bisa ya 0 begitu ya. Nah, gimana caranya? Nah, ada beberapa metode dan di sini kita hanya akan menyinggung dua metode aja, yaitu metode gradient descent yang pertama dan yang kedua adalah stochastic gradient descent. Nah, untuk gradient descent itu kira-kira seperti ini. Jadi bunyi metodenya. Jadi WJK R plus 1 sama dengan WJK R dikurangi alpha dikali dengan turunan C terhadap turunan WJK. Jadi kalau kita lihat pada persamaan sebelumnya, jadi WJK, jadi J-nya ini tadi kan ada 1, 2, 3, kemudian K-nya 0, 1, 2, 3, 4. Nah ini ya,
WJK. J-nya adalah ini 1, 2, 3. K-nya 0, 1, 2, 3, 4. Oke. Alpha ini adalah learning rate. Jadi parameter yang nanti harus dipilih sekecil mungkin supaya WJK ini konvergen. Konvergen artinya jadi semakin besar nilai R-nya, jadi semakin banyak diulang, maka nilai J-nya akan semakin minimum. Ini kalau pakai gradient descent. Jadi untuk SGD atau stochastic gradient descent itu bentuk persamaannya adalah seperti ini. WJKR plus 1 sama dengan WJKR dikurangi alpha dikali dengan turunan JI terhadap WJK. Jadi apa yang membedakan? Jadi kalau pada gradient descent ini J aja. Kalau J itu berarti melibatkan semua data karena di sini ada jumlah I sama dengan 1 sampai M. Sedangkan kalau JI berarti data KI, di mana ini adalah cost function untuk data KI. Untuk stochastic gradient descent, I-nya ini data keberapa itu dipilih secara acak. Jadi tidak terus, tapi secara acak. Nah, secara acak tentunya I-nya ini ya rentangnya harus ada di antara 1 sampai M. Dengan M itu adalah banyak data, begitu ya. Nah, berikutnya, jadi yang harus kita pikirkan adalah apa turunan J terhadap WJK. Itu kalau pada gradient descent. Nah, kemudian pada SGD, apa turunan JI terhadap WJK. Jadi karena kalau JI-nya adalah ini, kemudian kalau diturunkan terhadap WJK itu apa begitu. Itu yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, baik. Jadi sudah jelas ya masalahnya ya. Jadi ini metode gradient descent dan stochastic gradient descent yang bentuknya adalah seperti ini untuk SGD, seperti itu untuk GD. Nah, ini kita gunakan untuk mengupdate nilai WJK yang ada di dalam matriks W dengan tujuan untuk meminimumkan J. Nah, ini juga demikian untuk meminimumkan J, tetapi pada setiap iterasinya itu digunakan cost function yang kecil. Nah, kemudian satu lagi di sini ada R. R ini apa? R ini adalah banyaknya perulangan. Jadi ini kita ulang-ulang sampai berapa kali? Ya, sampai nilai JI minimum. Bisa 1000 kali, bisa 10.000 kali, atau bisa juga 100.000 kali. Tergantung kecepatan konvergensinya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Jadi sebelum kita bahas gimana caranya memperoleh turunan J terhadap W. Nah, ini kita perlu ingat-ingat lagi terkait turunan karena akan kita pakai nanti. Yang pertama adalah turunan log. Jadi kalau kita punya fungsi log SI1 diturunkan terhadap SI1, itu hasilnya adalah 1/SI1. Nah, kok dapat ini? Nah, silakan googling aja. Saya tidak akan membahas karena ini cukup panjang juga walaupun kelihatan sederhana. Nah, berikutnya untuk turunan dari SI1 terhadap ZI1. Nah, ingat SI1, SI2, SI3 itu adalah fungsi softmax. Jadi SI1 ini adalah hanya salah satu dari fungsi softmax ya. Jadi SI1 itu definisinya adalah ini, eksponen ZI1 dibagi eksponen ZI1 plus eksponen ZI2 plus eksponen ZI3. Jadi ini kalau diturunkan terhadap ZI1 itu hasilnya adalah SI1 kali 1 dikurang SI1. SI1-nya apa? SI1-nya adalah ini. Nah, coba kita lihat yang tadi ya. SI1 sama dengan ini, SI2 sama dengan itu, SI3 sama dengan ini. Jadi kalau SI1 diturunkan terhadap ZI1, hasilnya adalah ini. Sedangkan kalau SI1 diturunkan terhadap ZI2, hasilnya adalah itu. Min SI2 kali SI1.
SI1 diturunkan terhadap ZI3 hasilnya adalah min SI3 dikali SI1. Kok bisa? Nah, ini perlu belajar kalkulus lagi di bagian turunan parsial nanti. Nah, sebagai pengingat, jadi bisa digunakan formula seperti ini ya. Nah, tapi ini agak panjang penurunannya, jadi silakan di googling aja. Atau mungkin kalau sempat nanti saya buatkan videonya juga. Jadi misalkan aja ini sebagai fungsi F per G. Ini F-nya, ini G-nya. Jadi kalau diturunkan terhadap ZI1, nah kira-kira hasilnya kayak gimana gitu ya. Nah, silakan dicoba-coba. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi yang pertama, kita lihat persamaan secara utuh dulu. Jadi SI1 itu adalah ini. Jadi yang ada di dalam SI1 itu adalah ZI1, ada ZI2, ada ZI3. Kemudian ZI1 itu isinya ini, ZI2 isinya itu, ZI3 isinya ini. Nah, kemudian di dalam ZI ini ada W10, ada W11, ada W12, ada W13 dan seterusnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi turunan log SI1 terhadap W10. Jadi W10 itu posisinya ada di ZI1. Nah, sehingga ya kita harus turunkan begini. Jadi log SI1 turunkan terhadap W10 itu sama dengan ini. Do log SI1, do SI1, kemudian SI1 diturunkan terhadap ZI1. Kenapa tidak terhadap ZI2? Itu karena W10 itu ada di dalam ZI1. Nah, coba kita lihat lagi ya. Jadi SI1 itu fungsinya ini. Nah, W10 itu ada di sini. Nah, ini masuk punyanya ZI1. Nah, sehingga di sini kalau kita ingin mencari turunan log SI1 terhadap W10, ya akhirnya bentuknya seperti ini. Jadi turunan log SI1 terhadap SI1, kemudian turunan SI1 terhadap ZI1, kemudian turunan ZI1 terhadap W10. Nah, ini perkalian ya. Nah, do log SI1, do SI1 sendiri hasilnya adalah 1 per SI,1. Kemudian turunan SI1 terhadap ZI1 hasilnya adalah ini. SI1 kali 1 dikurang SI1. Kemudian turunan ZI1 terhadap B10 hasilnya adalah XI0. Kok bisa begitu? Nah, kita kembali ke sini lagi. Jadi kalau ini diturunkan terhadap W10 hasilnya adalah XI0. Nah, ini harus belajar turunan lagi bagi yang sudah lupa gitu ya. Nah, kemudian kita turunkan log SI1 terhadap W11 terhadap W12 terhadap W13 sampai terhadap W14. Jadi hasilnya adalah ini. Nah, silakan nanti dilihat pelan-pelan kalau masih belum mengerti. Nah, ini jadi ada 1 per SI1 kali SI1 ini kan bisa dicoret ya, sehingga tinggal 1 min SI1 kali XI0 gitu. Nah, ini berlaku ke bawah. Ini kan 1 per SI1 kali SI1 juga. Nah, tinggal dicoret aja. Hasilnya adalah tinggal ini, kemudian yang beda adalah di bagian sininya XI0, XI1, XI2, XI3, XI4. Nah, kalau kita misalkan K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, maka kelima persamaan ini bisa kita ringkas menjadi begini. Do log SI1, do W1K dengan K-nya adalah ini, itu sama dengan ini. Do log SI1, do SI1 kali do SI1, do ZI1 kali do ZI1 do W1K. Hasilnya adalah 1 dikurang SI,1 kali XI,K. Dengan K-nya adalah ini ya, 0 sampai 4.
Nah, ini baru SI1 terhadap W1K. Itu adalah ini ya. SI1 itu ini, W1K itu terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini. Atau bisa lebih mudah lihat di sini ya. W1 itu sampai K, jadi ini, ini. Jadi yang kedua, jadi baris kedua, baris ketiga belum. Nah, itu bisa kita analogikan dengan atasnya sehingga bisa diperoleh ini. Jadi kalau turunan log SI1 terhadap W1K hasilnya ini, jadi I, K. Nah, kalau turunan SI1 terhadap W2K, jadi W2K ini artinya baris kedua W-nya. Nah, hasilnya adalah ini 1 per SI1 dikali min SI1 SI2 kali X1K. Atau ini ya, min SI2 kali XIK min SI3 XIK. Nah, ini hanya ada 3 karena tadi kelasnya ada 3 yang akan kita training. Nah, berikutnya dapat kita peroleh kesimpulan bahwa turunan log SI1 terhadap W1K hasilnya adalah ini. Kemudian turunan log SI1 terhadap W2K hasilnya adalah itu. Dan turunan log SI1 terhadap W3, K hasilnya adalah ini. Nah, ini untuk K-nya tadi sama dengan 0 sampai 4. Nah, sekarang kita lihat bentuknya. Ini XIK sama. Kemudian ini ada SI1, ada SI2, ada SI3. Yang membedakan adalah ini. Ini 1, ini minus. Nah, kita bisa membuat formula dari 3 persamaan ini menjadi 1 seperti ini. Jadi kalau kita misalkan J-nya sama dengan 1, 2, dan 3, maka 3 persamaan ini bisa kita tuliskan menjadi seperti ini. Do log SI1 do WJK artinya turunan log SI1 terhadap WJK dengan J sama dengan 1, 2, 3 dan K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4. Bisa dilihat di slide sebelumnya. Saya ulang lagi kenapa J-nya 1 sampai 3, K-nya 0 sampai 4 itu adalah dari sini. Jadi J itu menyatakan baris dari W, K itu menyatakan kolom dari W. Jadi jelas ya. Oke, kita balik lagi. Nah, di sini ada tambahan simbol delta J, 1. Di mana kalau J-nya sama dengan 1, nilai delta J1 ini sama dengan 1 dan sama dengan 0 kalau J-nya tidak sama dengan 1. Jadi persamaan ini sudah bisa mewakili 3 persamaan di atasnya ini. Sedangkan 3 persamaan di atas ini mewakili persamaan-persamaan ini tadi. Oke, kita lanjut. Nah, ingat ada 3 S. Jadi ini ada SI1, SI2, SI3. Yang ketiga-tiganya nanti dijumlahkan. Nah, sehingga kita perlu mencari turunan SI1 terhadap seluruh W, kemudian turunan SI2 terhadap seluruh W, dan SI3 terhadap seluruh W. Nah, dari sini tadi kita bisa tahu, jadi kalau SI1 terhadap WJK itu adalah ini, maka turunan SI2 terhadap WJK adalah itu. Turunan SI3 terhadap WJK adalah ini. Jadi yang membedakan adalah di sini saja. Jadi delta J1, delta J2, delta J3. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ini kita bisa meringkas, kita bisa menuliskan menjadi lebih ringkas lagi. Jadi ini kan ada 1, 2, 3. Nah, ini kita misalkan aja sebagai L sama dengan 1, 2, 3. Ini kan ada 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kalau kita ganti L berarti tinggal gini nanti. Log SIL
turunan log SIL terhadap WJK berarti sama dengan delta J, L dikurangi SI, J kali XI, K. Dengan L itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, itu ada di slide berikutnya. Jadi seperti ini. Ya, seperti yang saya sebutkan barusan. Jadi kalau L-nya 1, 2, 3, maka 3 persamaan pada slide sebelumnya bisa kita tulis menjadi lebih kompak lagi, menjadi do log SIL do WJK sama dengan delta JL dikurang SIJ kali XIK. Dengan delta JL sama dengan 1 untuk J sama dengan L, dan sama dengan 0 jika J-nya tidak sama dengan L. Gitu ya. Nah, berikutnya kita ke cost function. Jadi kalau cost function untuk gradient distance-nya adalah seperti ini, cost function. Do J, do WJK, atau turunan J terhadap WJK itu sama dengan, nah, karena J-nya kan tadi ini ya, J-nya, oke, kita ulang lagi. Jadi J-nya adalah ini. Ya, silakan diamati. Kalau J diturunkan terhadap WJK, karena yang memuat W di sini adalah di dalam log. Jadi yang diturunkan berikutnya adalah lognya. Jadi turunan J terhadap WJK itu sama dengan turunan log-log ini terhadap WJK. Kalau YI1, YI2, YI3 itu kan target. Target berarti sudah real. Diturunkan ya 1 nilainya gitu ya, atau 0 kalau sudah konstan. Oke, kita kembali ke sini. Nah, jadi turunan J terhadap WJK menjadi seperti ini ya. Jadi lognya yang diturunkan. Oke. Nah, pada slide sebelumnya kita sudah punya do log SI1, do WJK. Begitu juga kita sudah punya bagian yang ini. Juga sudah punya bagian yang itu. Nah, sehingga kita tinggal substitusi aja. Nah, ini jumlahnya kok hilang, ini harusnya ada jumlahnya ya. Jumlahnya nggak boleh hilang sebenarnya. Oke, nah jadi ini YI1, ini do log SI1 do WJK jadinya adalah ini YI2, ini do J2, nah ini turunan log SI2 terhadap WJK jadinya adalah itu, kemudian do log SI3 do WJK jadinya adalah ini. Nah selanjutnya ini sama ya, XIK sama semua punya XIK. Nah ini sebenarnya ada yang hilang ya, jadi tanda sum I sama dengan 1 sampai M masih tetap ada di sini harusnya, tapi di bawahnya masih ada ya, nggak hilang ya. Nah ini lupa nulis berarti. Nah selanjutnya ini, jadi ini kan penjumlahan, kan ada 1, 2, 3. Ini bisa kita tulis menjadi seperti ini. Do J, do WJK sama dengan jumlah I sama dengan 1 sampai M, ini banyaknya data. Kemudian jumlah L sama dengan 1 sampai 3 itu untuk mewakili 3 ini. Nah, YIL kali delta JL dikurang SIJ XIK dengan DJL sama dengan ini. Nah, kalau untuk gradient descent ini yang kita gunakan sebagai pengali dari learning rate. Nah, kalau stochastic gradient descent, jadi jumlah I sama dengan 1 sampai M-nya ini kita hilangkan, tapi kita ganti dengan I yang random. Jadi kita pilih aja. Jadi tidak melibatkan semua data. Jelas di gradient descent ini perhitungan lebih berat karena melibatkan semua data, tetapi pastinya lebih stabil ya. Nah, kalau di stochastic gradient descent ini ya lebih ringan hitungnya karena hanya pakai satu data dalam setiap kali iterasi, tetapi ya tentu kestabilannya lebih rendah daripada gradient descent yang standar. Oke. Nah, berikutnya kita coba terapkan pada program. Nah, di sini saya gunakan MATLAB. Oke. Nah, kalau di MATLAB itu iris data atau iris dataset sudah tersedia sehingga tinggal memanggil aja, tidak perlu download.
Untuk memanggil kita gunakan perintah load featureiris.mat. Nah, kemudian kalau kita tampilkan 8 baris pertama itu seperti ini datanya. Ya, bisa diamati. Ini adalah iris data. Ini hanya tampil 8 karena digunakan fungsi head aja. Jadi kalau iris data aja ya ada 150 ya. Nah, kemudian kita ingin melihat apa sih isinya spesies ini. Ternyata setelah dikeluarkan itu ada 3 jenis spesies, yaitu Setosa, versicolor, virginica. Kemudian masing-masing jumlahnya ada 50. Nah, berikutnya ini ada perintah untuk melakukan normalisasi. Jadi ini saya skalakan, jadi angka-angka ini supaya nilainya ada di rentang 0 dan 1. Kemudian untuk spesies ini kan bentuknya masih kategorikal ya, masih apa ya, belum bisa dihitung lah. Nah, sehingga saya ubah ke dalam bentuk seperti ini menggunakan fungsi oneHotEncode. Oke, coba kita lihat. Nah, ini ada sebanyak 150 ya. Oke, saya diamati. Nah, kemudian saya split datanya menjadi data train dan data test dengan perbandingan untuk training 70% dan untuk tes 30%. Nah, split datanya saya definisikan fungsinya di bawah. Nah, ini seperti ini. Oke. Ini 0,7 atau 70% untuk data training dan 30% untuk tes datanya. Oke. Tadi sampai di sini. Kemudian ini size X train M, dm itu adalah banyak data, D ini adalah banyak features. Nah, kemudian untuk Y train-nya ada C, yang banyak datanya tidak saya ambil banyak kolomnya yang menyatakan banyak kelas. Jadi ada 3. Nah, kemudian saya definisikan W. W ini random gitu ya. Jadi harus dijalankan dari atas. Coba kita jalankan ya. Nah, supaya terlihat ini bahwa datanya ada 150. Nah, ini kan 150 iris data. Kemudian kalau dari head ini muncul cuma 8 baris. Grup summary-nya tetap. Nah, kemudian ini perlu saya jalankan supaya bisa manggil split. Oke, kita jalankan lagi. Oke. Nah, sekarang kita keluarkan W-nya. Jadi kita definisikan W acak. Jadi ukurannya 3 kali 5. Jadi 3 ini menyatakan banyak kelas. 5 menyatakan banyak features yang ditambahi 1 feature yang berupa X0 ya tadi. Pengali dari X0 maksud saya. Nah, kemudian untuk prediksi, jadi ini belum kita update, tapi coba kita cek nilainya, kira-kira gimana begitu. Nah, jadi dengan menggunakan W acak, kita dapat akurasi sebesar 0,3048. Jadi ada 30% yang benar, ada 70% yang salah prediksi. Nah, selanjutnya di sini kita gunakan T sama dengan 100.000. Jadi saya sudah coba dari 1000, 10.000, 100.000. 10.000 masih belum cukup maksimal. Jadi T ini untuk update W-nya. Jadi kalau tadi kan ada, kalau di persamaan, coba kita balik ke persamaan dulu ya. Kenapa ada angka 100.000 di situ? Jadi ini kan ada WJKR plus 1 sama dengan WJKR. Nah, R ini kan 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang kita ulang sampai 100.000 kali tadi. Nah, kita namakan T besar. Kemudian kita definisikan W besar. Jadi ini dimensinya adalah M1N1 itu sama dengan dimensi dari koefisien bobot W
Kemudian T ini banyaknya 100.000 untuk menyimpan history update dari W sehingga mudah untuk dipanggil. Kemudian di sini ada alpha. Alpha itu learning rate, jadi yang harus kita pilih ya cukup kecil dan tidak terlalu kecil supaya nanti cepat konvergennya. Nah, kemudian ini perulangan ada bagian forward dan bagian backward. Jadi X sama dengan X train, jadi ada tambahan 1, kemudian Y-nya ini Y train, jadi ya seperti data tadi ya. Kemudian Z sama dengan matriks W dikalikan dengan X train atau features yang kita nyatakan ke dalam bentuk X, kemudian kita gunakan fungsi softmax. Nah, selanjutnya delta kita definisikan di sini IC. Jadi sama dengan fungsi yang isinya adalah diagonal utamanya bernilai 1. Nah, kemudian ini adalah untuk update. Y, jadi AI itu sama dengan ini ya. Jadi coba kita lihat persamaannya. Ini adalah YL kali delta. Ini kan jumlah ya. Ini sama dengan AI sama dengan 0. AI sama dengan AI plus ini sama dengan menjumlahkan. YL kali delta titik 2,L dikurang S. Jadi persamaan yang di dalam MATLAB barusan itu sebenarnya menyatakan ini ya. Jadi ini kan delta GL, cuman saya tulis dalam bentuk vektor di dalam MATLAB sehingga kelihatan menjadi lebih simple. Nah, kemudian update bobot, jadi W sama dengan W plus alpha kali AI. Kenapa plus? Karena sebenarnya ini kan minus. Kalau pada persamaan yang ada di slide itu kan W sama dengan W dikurangi. Jadi WJK sama dengan WJK dikurangi. Nah, cuman di sini W ini satu matriks sehingga nggak perlu saya tulis WJK. Sebenarnya bisa juga, cuman lebih simpel kalau tulis W begitu aja. Alpha learning rate dari sini, kemudian AI-nya adalah do J do WJK tadi. Nah, kemudian kita simpan historinya, dan ini proses training memerlukan waktu selama 1,69 detik. Nah, jadi iterasi 100.000 ini bisa ditempuh hanya dalam waktu 1,692 detik. Jadi ini saya gunakan prosesor Apple M1 MacBook Air, jadi mungkin bisa berbeda jika dijalankan pada komputer Windows. Dari pengalaman saya, jadi prosesor Apple M1 ini meskipun pakai CPU itu ternyata lebih cepat daripada GPU yang ada di laptop Dell saya. Jadi ini agak aneh ya. Harusnya kan GPU lebih cepat, tetapi ini malah kalah cepat dengan CPU dari M1. Ya, bukan promosi sih. Nah, berikutnya kita hitung akurasinya untuk setiap iterasi dari 1, 2 sampai 100.000 tadi. Nah, ternyata ini cukup lama karena harus menghitung semua data sebanyak 100.000 kali. Ini memerlukan waktu selama 143,9 detik. Jadi ada sekitar ya hampir 3 menit ya. Nah, kemudian hasil atau akurasi dari setiap iterasi, jadi yang semula adalah 0,3, jadi bisa dilihat di sini tadi ya 0,3. Nah, kemudian dengan bertambahnya iterasi ini sampai 10.000 meningkat. Jadi ini ada yang warna merah, juga ada yang warna biru. Yang warna merah ini akurasi dari data tes, sedangkan yang warna biru adalah akurasi dari data train. Jadi kalau tadi kan ada split data itu 70% training dan 30% testing di sini. Nah, ada sebanyak 105 data untuk training dan 45 data untuk testing. Nah, ternyata malah lebih bagus data tesnya ya. Jadi karena mungkin datanya juga nggak terlalu banyak sih, cuma 150. Nah, selanjutnya. Kalau kita gunakan ini ya, jadi confusion chart. Jadi ini untuk data training. Jadi untuk kelas pertama itu benar semua. Kemudian untuk kelas kedua ada salah satu.
Jadi yang harusnya ini kelas kedua malah diprediksi sebagai kelas ketiga. Kemudian untuk data kelas yang ketiga ini ada 3 kesalahan. Nah, sedangkan untuk akurasinya ini sebesar 0,96%. Nah, kemudian untuk tes malah akurasinya 100. Jadi semuanya benar diprediksi. Nah, demikian cara klasifikasi kelas yang lebih dari satu atau multinomial classification menggunakan regresi logistik. Jadi silakan kalau ada yang ditanyakan, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ditulis aja di kolom komentar kalau sempat, atau misalkan kok kebetulan kebaca ya insya Allah saya jawab gitu ya. Jadi terima kasih sudah melihat dari awal sampai akhir, yang ya rasanya cukup panjang ya, mungkin ada 30 menitan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.